Coba saudara lihat. Ya mungkin nggak akan nyoba, cuma berpikir saja. Kita ikat tangan kita dua ke belakang, terus pakai mulut kita buat sarang burung. Ayo, bisa nggak kira-kira? Kita berkata jilid, betul sarang itu. Coba buat. Hebat mereka nggak pernah sekolah arsitek. Saya pernah tahu yang namanya burung manyar. Di Jawa dulu banyak, saya sudah ditembaki semua sebabnya. Burung manyar itu rumahnya seperti botol, saudara. Dan dia gantung. Burung yang warnanya kuning, bukan kepodang. Itu buat saya heran sekali. Dia lem pakai apa itu rumput. Sampai bisa rapat begitu, cuma ada lubang kecil. Dan itu gantung. Wah, kalau kena angin dulu, mereka tuh paling suka buat sarang di pohon kapuk. Ya, pohon randu, bahasa saya bilang. Banyak gelantungan. Nah, bagaimana ngikatnya coba pakai mulut loh. Kok nggak jatuh kena angin itu? Nah, yang paling hebat buat saya burung itu begini, dengarkan ini. Begitu selesai sarangnya dibuat, betinanya bertelur. Begitu dirami, telurnya netas, dipelihara, anak bisa terbang. Nah, itu yang saya lihat, rumahnya dibuang. Saya pernah ketemu konglomerat sekaya apapun juga, begitu kawin punya anak besar rumah dibuang. Ayo, nggak ada. Wah, burung ini luar biasa. Maka itu pantas kalau Matius 6 Yesus berkata belajar dari burung-burung, nggak pernah khawatir. Kalau saya sering ngajarkan nih, burung itu dalam Matius 6 gini, dengar, burung itu nggak punya ATM, nggak khawatir. Kamu punya ATM masih khawatir. Hebat bukan? Nah, apa yang kita mau sombong? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 23-nya. Menarik sekali tadi itu ya. Supaya yang sombong bertobat hari ini. Burung itu, binatang itu lebih hebat. Yeremia 9 tadi itu. 1, 2, 3. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24 sekali. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Yang dia sukai cuma itu. Maka itu di seluruh kitab suci kita, lebih-lebih perjanjian baru, tidak ada penekanan soal ibadah. Kalau kamu rajin ibadah, kamu begini. Rajin ibadah begitu. Tidak. Yang dia minta adalah persekutuan kita dengan dia. Dalam bersekutu kita mengenal. Kalau kita mau bermegah, biarlah bermegah karena demikian. Bahwa kita memahami dan mengenali dia. Wah, itu kesukaan Bapa kita di surga. Saya percaya kita semua sebagai orang tua, saudara, kebanggaan kita sebagai orang tua, bagi yang belum punya anak, kalau punya anak akan ngerti. Maka itu setiap tahun, saudara, karena anak kami itu banyak, setiap tahun paling sedikit itu kami mesti hadir di 4 wisuda anak-anak kami. Itu paling dikit, bisa 6, bisa 8, karena kami sampai hari ini tidak berhenti nyekolahkan anak terus begitu. Nah, kebanggaan orang tua melihat anak-anaknya bukan cuma karena dia pintar, dia hebat. Gelarnya boleh tinggi anak-anak kita, tapi kalau mereka nggak pernah ngerti hati kita sebagai orang tua, sakit nggak kita? Betul. Nah, seperti itu Papa. Dia cuma minta satu hal, kenali aku, fahami aku. Maka itu yang dia rindu adalah kita mengerti kehendaknya dalam hidup ini. Apa yang kita bisa buat untuk dia? Coba salah seorang baca Efesus 5 ayat 17. Dia nggak minta apa-apa, cuma satu ini. Apa? Silakan salah seorang boleh membaca ayat itu. Ya. Sebab itu janganlah kamu buruk. Ya. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Nah, bagi Papa di surga, orang bodoh bukan orang nggak bisa baca tulis. Bagi Papa di surga, kalau ada profesor pun nggak ngerti kehendaknya, dia itu bodoh. Sama seperti kita sebagai orang tua. Betapa sedih hati kita kalau kita punya anak nggak pernah ngerti apa kemauan kita sebagai papa mamanya. Nah, untuk bisa mengerti, memahami dia, mengenali dia, cuma satu, bergaul, bersekutu dengan dia. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Kalau kita bisa bersekutu dengan dia, kita ngerti hatinya, kita memahami pikirannya. Aduh, itu menyenangkan sekali dalam hidup ini.
maka kita akan jalan di jalan yang Dia tunjukkan kepada kita. Untuk apa saja. Bilangan pasal 9. Kita lihat. Beginilah cara mereka berjalan. Ternyata pemimpin mereka berjalan di padang gurun menuju ke Kanaan dari tanah Mesir. Itu bukan Musa. Karena Musa pun gak ngerti. Karena dia gak bawa peta waktu itu. Yang nonton siapa? Roh Kudus sendiri. Bilangan 9 ayat 15. Kalau Musa tidak punya hubungan yang dekat dengan Papa, nggak mungkin. Nah, kita akan lihat ini dampak, akibatnya. Bagaimana kalau kita bisa bersekutu dengan Papa kita dituntun. Ya saya bisa bayangkan dari waktu Bu Alex saksi, perempuan itu kalau apa-apa nggak mapan, bingung juga. Nah kalau bulan depan nggak tahu kemana, terus bagaimana naruh barang, naruh ini, mungkin sudah ada anak. Tapi kalau kita mau taat, saudara, itu luar biasa. Judulnya apa? Nah, tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci. Bilangan 9 ayat yang ke-15 mulai. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Heater, saudara. Karena padang gurun itu suhunya ekstrim. Kalau siang panas betul, bisa 50 derajat lebih. Kalau malam dinginnya luar biasa. Nah, tiang api kalau malam itu berfungsi dua. Penerang, dulu nggak ada genset, bayangin. Jalan segitu jauh. Kedua sebagai heater, karena dingin. Hebat Papa kita. Demikianlah selalu terjadi. Garis bawahi kata ini. Demikianlah selalu terjadi. Saudara, di dalam perikop ini ada kata kunci. Nah, saudara perhatikan dari tadi saya selalu mencari apa kata kunci, apa kata kunci. Apa saja yang Papa bicarakan kepada kita, temukan kata kuncinya. Kalau kita ketemu passwordnya, buka program apa saja itu gampang, saudara. Katakan amin. Temukan. Nah, password di pasal ini kita akan ketemu nanti satu kata yang tepat sekali. Saya ulangi lagi ayat 16. Demikianlah selalu terjadi. Nah, kalimat ini gak boleh lupa dari hidup kita. Apapun yang kita alami dalam hidup ini harus selalu terjadi demikian. Demikian apa? Perhatikan. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Nah, ini passwordnya. Atas titah, garis bawah. Nanti kita ketemu berkali-kali. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat, dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh, dan tidaklah mereka berangkat. Nah, yang indah tapi sangat gak enak buat kita, ayat 20 ini mulai. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Cuma berapa hari? Ingat, kemah harus dipasang, dibongkar, bongkar, pasang. Bayangkan, saya seringkali beri ilustrasi begini. Semiskin-miskinnya orang, pindah rumah itu susah atau gampang? Susah, walaupun dia orang miskin, barang cuma berapa saja, tapi susah. Dan ini suruh angkat-angkat terus begini, saudara. Dan nggak cuma orang-orang muda, ada orang-orang tua masih dipikul. Nggak cuma orang, ada ternak yang mereka bawa. Bisa bayangkan, 3 juta orang lebih. Nggak ada radio, nggak ada walkie-talkie waktu itu. Ini bagaimana ini? Teriak-teriak pakai cara apa? Maka itu konsep ini luar biasa. Ada kalanya tiang awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Yahweh mereka berkemah, atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Lebih nggak enak lagi ya 21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang. Jadi sore-sore tadi saya jalan, toh tiang awan berhenti. Ya mereka harus berhenti sore tadi. Begitu sore berhenti, mereka harus bongkar-bongkar, pasang lagi. Terus terjadi apa? Ini luar biasa.
dari petang sampai pagi.